Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Bapak harapkan dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan fit, sehat, dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Bapak. Kita bakalan mempelajari tentang pelajaran biasa, pelajaran yang paling kita sukai seperti gambar yang tertempel di sini. Ada wajah yang lumayan absurd gitu, lumayan agak belibet. Tapi kita akan mempelajari tentang matematika, ilmu yang paling enak untuk dipelajari, tidak terlalu sulit, karena pelajaran yang pertama yang bakalan kita bahas di kelas 9 ini adalah pelajaran tentang perpangkatan dan bentuk akar. Oke, langsung saja. Untuk pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan, yang pertama, itu 3.1 itu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan perpangkatan bulat, bentuk akar serta sifat-sifatnya. Terus untuk 4.1-nya, untuk keterampilannya, bagaimana cara penyelesaian masalah kalian berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan perpangkat bulat dan bentuk akar. Tujuan dari pembelajaran yang pertama, kalian akan dapat mengidentifikasi atau menjelaskan bentuk bilangan perpangkat itu gimana. Yang kedua, kalian akan bisa mengidentifikasi bilangan bentuk akar. Terus kalian bisa menuliskan perpangkatan dari perkalian berulang suatu bilangan, memahami konsep bilangan perpangkat, memahami konsep bentuk akar, menghitung nilai bilangan perpangkatan, dan melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan dua atau lebih perpangkatan. Untuk tujuan dari keterampilan, kalian dapat menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan dan menyederhanakan operasi pembagian pada perpangkatan. Kita langsung saja ke materi ya. Di sini ada yang namanya bilangan berpangkat. Oke? Di sini ada bilangan berpangkat. Apabila ada 2 dikali 2 dikali 2 dan seterusnya sampai dengan kita tidak tahu dikali 2-nya. Itu bisa kita buat 2 itu sebanyak n. Misalkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Wow, banyak 2-nya. Dan itu misalkan 2-nya itu dikali sebanyak 17 kali. Berarti n-nya sebanyak 17. Maka kita bisa buat 2 sebanyak 17 gitu. Maka 2 dikalikan sebanyak 17 kali. Perkalian berulang dari bilangan sebanyak n dapat dituliskan apa? Karena kita bahas tentang bilangan perpangkatan, maka kita bisa buatnya jadi 2 berpangkat dengan n. Oke, pintar. Sekarang kita lanjut. Coba kalian lihat yang berikutnya. Apabila Bapak punya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak kita nggak tahu, dan Bapak misalkan bahwa 3 itu sebanyak P dikalikan. Perkalian berulang dari bilangan sebanyak P dapat dituliskan sebanyak 3 pangkat. Oke, benar. 3 pangkat P. Good. Sampai sini paham dulu? Kalau misalnya kalian sudah paham, kita bisa lanjut. Kalau kalian belum paham, silakan kalian skipkan dulu, kalian stopkan dulu video ini. Kalian coba untuk ulangi lagi sampai dengan kalian paham, baru lanjutkan ke videonya ke bagian berikutnya. Oke, lanjut lagi ke bagian yang berikutnya. Di sini ada contoh mengubah perkalian bilangan menjadi bilangan perpangkatan. Sekarang kita pahami. Di sini ada 3 kali 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 3. Sebanyak berapa kali perkalian 3-nya? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita ingat tadi 3 dikalikan sebanyak P, maka jadi 3 pangkat P. Berarti kalau ini 3 dikalikan sebanyak 8 kali, berarti jadi 3 pangkat 8. Oke, pintar. Lanjut ke berikutnya. Sekarang ada minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 sebanyak berapa kali? Good, sebanyak 4. Maka kita bisa buat jadi minus 2 berpangkat 4. 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 sebanyak berapa kali? 5 kali, maka kita bisa buat 1/5 pangkat 5. Lanjut, minus 4/7 dikalikan sebanyak
3 kali, maka jadi minus 4/7 pangkat 3. Sampai sini paham dulu. Untuk contoh mengubah perkalian berulang atau perkalian bilangan menjadi bilangan berpangkat. Jadi dikalikan sebanyak berapa kali, dia dijadikan pangkatnya dari bilangan yang kita tahu itu atau bilangan pokoknya. Kayak 3 ini tadi dikalikan sebanyak 8 kali, maka jadi 3 pangkat 8. Minus 2 dikalikan sebanyak 4 kali, maka minus 2 pangkat 4. 1/5 dikalikan sebanyak 5 kali, maka jadi 1/5 pangkat 5. Minus 4/7 dikalikan sebanyak 3 kali, maka jadi minus 4/7 pangkat 3. Good. Lanjut. Sekarang Bapak balik. Bagaimana contoh mengubah bilangan berpangkat menjadi perkalian bilangan berulang. Sekarang kalau 3 pangkat 7, berarti 3-nya harus dikalikan sebanyak 7 kali. Good. Ini Bapak buatkan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali. Sekarang kalau minus 2 berpangkat 5, berarti minus 2-nya harus dikalikan sebanyak 5 kali. 3/5 pangkat 6 harus dikalikan 3/5 sebanyak 6 kali. Minus 4/7 pangkat 4. Berarti minus 4/7 harus dikalikan sebanyak 4 kali. Oke, pintar untuk semuanya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Sampai sini tolong dipahami. Kalau nggak bisa pahami, tolong di stopkan dulu, diulangin lagi videonya. Oke? Lanjut ke tahap berikutnya. Cara menghitung bilangan berpangkat. Nah, di sini Bapak punya 0,3 berpangkat 2. Artinya 0,3-nya harus dikalikan sebanyak 2 kali. Pintar. 0,3 dikali 0,3 itu mendapat hasilnya berapa? Oke, bagi yang nggak bisa, sekarang kita pahami kayak gini. Sekarang 3 kali 3, berapa 3 kali 3? 9. Oke, 3 kali 3, 9. Sekarang di belakang komanya ada berapa? Ada 2. Ada 0,3 ini di belakang koma ada 1, 0,3 juga di belakang koma ada 1. Maka kita buatnya jadi 0,09. Kenapa? Karena di belakang komanya ada 1, jadi ada 2. Maka kita buat 0,09. Paham? Lanjut. Sekarang berikutnya. 0 minus 0,2 berpangkat 4. Maka Bapak buat minus 0,2 kali minus 0,2 kali minus 0,2 dikali minus 0,2. Sama kayak tadi konsepnya. Sekarang di sini kita kalikan. Di belakang koma ada 1, di belakang koma ada 1, di belakang koma ada 1, di belakang koma ada 1. Berarti di belakang koma harus ada 4. Kenapa harus ada 4? Karena kalau dilihat di sini ada 1, ada 1, ada 1, ada 1. Maka di belakang koma harus ada 4. Sekarang kita lihat lagi. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4. Dikali 2 lagi 8. Dikali 2 16. Maka kalau kita misalkan mau buat koma, kita buat dulu 16 di belakang. Tambahin 0. Tambahin 0. Baru hitung. Oh, 0-nya 1, 2, 3, 4. Oke, berarti jadi 0,0016. Tuh. Kayak gitu. Kok dia jadi positif, Pak? Kok dia jadi positif? Padahal ini minus kali minus kali minus kali minus. Sekarang kita andaikan kayak gini. Kan kalian sudah mempelajari bahwa kalau ada perkalian bilangan minus dikalikan dengan bilangan minus, hasilnya bakalan positif gitu. Kalau dia dikalikan lagi dengan bilangan negatif, dia harus menjadi negatif. Kalau dia negatif dikali dengan positif, negatif lagi jadinya positif. Karena ini minus dikali minus ini jadinya positif, dikali dengan minus 0,2 ini jadinya negatif, tapi dikali lagi dengan minus 0,2, maka dia jadi positif. Berbeda dengan yang ini, minus 5/2 pangkat 3. Dia dikalikan sebanyak 3 kali. Oke, minus kali minus positif. Dia dikali dengan negatif ini, maka dia jadi negatif. Sekarang kalau kita kalikan, gitu. 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? 25. 25 dikali 5. 25 kali 5. Coba kalikan. 25 kali 5. Berapa? 125. Oke. 2 kali 2 kali 2 itu
8. Maka kita bisa buatkan jadinya adalah minus 125 per 8. Sekarang lanjut ke yang terakhir cara menghitung bilangan perpangkatan. Apabila ada 1 berpangkat 10, berarti satunya harus dikalikan sebanyak 10 kali. Good. Harus dikalikan sebanyak 10 kali. Maka bisa bawa buat jadi 1 kali 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 1 sebanyak 10 kali. Kalau 1 dikalikan sebanyak berapapun dengan bilangan 1, maka hasilnya pasti 1. Good, pintar. Lanjut ke berikutnya. Sekarang operasi yang melibatkan perpangkatan. Bapak ada soal kayak gini. 3 plus 2 kali 5 pangkat 2. Ingat, kalau ada bilangan perpangkatan kayak gini, yang harus kita sederhanakan, jangan langsung ditambahkan, jangan langsung dikalikan. Memang kan kalau kita pikir-pikir, sudah belajar dari SD sampai dengan SMP kalian kelas 9, kita tahu dalam operasi perhitungan itu harus kali bagi tambah kurang. Tapi ingat, kalau ada bilangan yang dikurungkan atau dipangkatkan, kita ubah dulu yang berpangkat atau tanda kurung. Sekarang di sini ada 5 pangkat 2. Kalau ada 5 pangkat 2, harusnya kita ubah itu 5 pangkat 2-nya dulu. 5 pangkat 2 berapa? 25. Maka kita harus ubah jadi 3 ditambah 2 dikali 25. Setelah dari sini, kita harus kalikan dulu, jangan langsung ditambah. Tidak boleh 3 tambah 2 dikali 25. Nanti hasilnya salah. Dalam operasi perkalian tadi, kali, bagi, tambah, kurang. Maka yang harus kita lakukan, kalikan dulu. 2 kali 25, 50 ditambah, jadi kan ditambah dengan 3. 50 tambah 3 tadi. Maka jadinya 50 tambah 3, 53. Good. Lanjut. Nah, di sini bilangan perpangkatannya ada 2. Ada 4 pangkat 3, ada 3 pangkat 2. Kita sederhanakan dulu. 4 pangkat 3. 4 dikali 4 dikalikan 4 lagi. 4 kali 4 berapa? Oke, good. 4 kali 4 itu 16. 16 dikali 4? 64. 3 pangkat 2? 9. Maka kita bisa buat jadinya 64 dibagi 8 ditambah 9. Sekarang kita yang harus kita lakukan dibagikan dulu baru ditambah. 64 bagi 8 berapa? Oke, pintar. 8. 8 berarti tambah 9. 8 tambah 9 berapa anak-anak? Oke, 17. Good. Sampai sini paham? Mengerti? Kalau sudah paham, sudah mengerti, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini menemukan nilai X pada persamaan matematika. Bapak ada 2 soal. Misalkan ada 7 pangkat X sama dengan 343. Satunya 10 pangkat X sama dengan 10.000. Nah, gimana ini cara menentukannya? Ingat, kalau ada bilangan kayak gini, pasti 343 ini adalah bilangan 7 dikalikan sebanyak berapa kali? 10 pangkat X, 10.000 ini pasti 10 pangkat berapa gitu. 10 dikalikan sebanyak berapa kali? Kita awali dengan 7 pangkat X sama dengan 343. 343 itu kalau kita ubah jadinya 7-nya harus dikalikan sebanyak 3 kali. 7 kali 7 kali 7. Oke, 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 itu 49. 49 kali 7 adalah 343. Karena ini kita lihat 7 kali 7 kali 7-nya sebanyak 3 kali, maka kita bisa buat 7 pangkat X sama dengan 7 pangkat 3. Maka nilai X ini sama dengan nilai 3. Maka kita bisa buat X sama dengan 3. Lanjut, 10 pangkat X, 10.000. 10.000 itu berarti 10 kali 10, 100. Dikali 10 lagi, 1.000. Dikali 10 lagi, 10.000. Maka kita bisa buat 10 pangkat X sama dengan 10 kali 10 kali 10 kali 10. Maka kita bisa buat jadi 10 pangkat X sama dengan 10 pangkat 4. Maka X itu adalah 4. Sampai sini paham?
Oke, kalau kalian sudah paham, kita lihat di sini. Nah, masuk ke slide yang ini, bagi yang belum, anak-anak 9A, bagi yang belum join ke grup matematik kelas 9A, untuk untuk SMP Negeri 7 Tanjung Pandan, diharapkan untuk langsung join ke grupnya. Karena yang baru join di dalam grup ini hanya beberapa. Itu kalau Bapak itu lihatkan di sini, baru ada 19 orang. Silakan lihat nama kalian ada nggak di sini. Bagi yang belum join, itu diharapkan untuk segera join. Tinggal download aplikasi Google Classroom-nya, masukkan kode. Kalau kalian nggak mau pakai kode ini, kodenya CVYPYEK. Oke, atau pakai link yang ini. Silakan langsung join ke dalam grup Google Classroom. Nah, hanya ada ini. Oke. Hanya ada 17, hanya ada 19 siswa. Bagi yang belum join silakan masuk ke dalam Google Classroom karena penugasan bakalan Bapak kirimkan lewat Google Classroom. Oke. Seperti biasa di akhir pertemuan Bapak selalu menyediakan yang namanya classwork atau penilaian di akhir setelah pembelajaran. Di sini Bapak hanya ada 5 soal, biarpun tiap soalnya beranak hanya ada 2 soal. Silakan kalian buat, kerjakan dan kumpulkan lewat Google Classroom. Oke? Kumpulkan lewat Google Classroom. Bapak tunggu pengumpulannya secepatnya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik karena ilmu yang didapatkan tadi bisa langsung diimplementasikan. Oke? Mungkin itu saja dulu pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Tugasnya mohon dikerjakan secepatnya. Kalau bisa kerjakan sekarang, langsung dikerjakan, tulis, difoto, langsung uploadlah di Google Classroom. Oke? Mungkin itu saja pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Apabila ada yang masih kurang mengerti, silakan nanti bisa chat pribadi Bapak. Di nomor telepon Bapak ada di dalam grup kelas. Mungkin itu saja. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.